Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arleta Kaila Salsabila dari kelas 9A absen 9 SMP Negeri 1 Pati. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan tumbuhan secara vegetatif. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangan tumbuhan dengan cara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ada banyak cara tumbuhan untuk berkembang biak dengan vegetatif alami, seperti akar tinggal atau rizoma, spora, umbi lapis, umbi akar, umbi batang, geragih atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Vegetatif alami. Perkembangan vegetatif alami yaitu proses memperbanyak diri non-seksual tumbuhan yang dilakukan secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya adalah 1. Akar tinggal. Batang yang tumbuh menjalar dalam tanah atau biasa disebut dengan akar tinggal, akar rimpang, atau akar tongkat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah lengkuas, jahe, kunyit, dan temulawak. 2. Spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembiakan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Spora terletak pada kotak spora atau spongarium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berubah seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat spongarium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. 3. Umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. 4. Umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. 5. Umbi akar. Akar pada tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar beralih fungsi menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan jenis tanaman ini melalui tunas yang tumbuh dari bekas batangnya, sehingga untuk mendapatkan individu baru dari tanaman ini hanya perlu menanam bagian tubuh tumbuhan berupa batang. Contohnya adalah wortel, bengkoang, singkong, dan bunga dahlia. 6. Geragih. Geragih adalah banyak yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak tergantung pada induknya. Contohnya adalah pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki. 7. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. 8. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun. Contohnya adalah tumbuhan cocor bebek. Selanjutnya adalah vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dengan bantuan manusia. Contohnya adalah 1. Mencangkok. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cangkok adalah menumbuhkan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar tumbuh dari batang tanaman itu, kita bisa mendapatkan tanaman baru. Sifat dari tumbuhan yang dihasilkan akan sama dengan induk. Keuntungan melakukan pencangkokan adalah 1. Lebih cepat dalam menghasilkan tanaman baru. 2. Menghasilkan tanaman baru yang seragam sifatnya. 3. Dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Kekurangan melakukan pencangkokan adalah 1. Tidak ada keragaman genetik baru. 2. Tidak bisa melakukan persilangan dua jenis tanaman. 3. Tanaman yang dihasilkan rawan terkena wabah penyakit. 2. Setek atau stek. Stek adalah metode perbanyakan tanaman dengan menggunakan potongan tubuh tanaman, seperti akar, daun, dan batang. Metode ini termasuk perkembangbiakan dengan cara vegetatif yang berarti tanpa melakukan perkawinan. Cara seperti ini lebih mudah jika dibandingkan dengan cara perkembangbiakan vegetatif yang lain. Beberapa jenis tumbuhan memiliki kondisi tersendiri dalam mempercepat propagasi stek.
Intensitas cahaya yang tinggi dapat membuat potongan setek membentuk akar lebih cepat, tetapi temperatur harus dijaga karena dapat menyebabkan stres. Jenis-jenis stek ada 3, yaitu stek daun, stek batang, dan stek akar. 3. Menempel atau okulasi. Menempel atau dikenal juga dengan sebutan okulasi adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan dari okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda dari dua jenis tanaman. Contoh, jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain-lain. 4. Mengenten. Mengenten adalah metode perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif buatan di mana dua jenis tanaman yang berbeda digabungkan dengan bagian bawah, akar dan pokok batang berasal satu tanaman. Mengenten bermanfaat menggabungkan sifat unggul dari dua jenis tanaman yang berbeda. Misalnya ada varietas mangga yang memiliki akar kuat dan dalam namun buahnya tidak manis, sementara varietas lain memiliki akar yang tidak kuat namun buah manis. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.